Instruksi Menteri Dalam Negeri atau Inmendagri nomor 53 tahun 2021 memberikan sejumlah kelonggaran terkait persyaratan perjalanan bagi anak di bawah 12 tahun. Bila sebelumnya anak-anak di bawah 12 tahun tidak bisa menggunakan bus, seiring penerapan PPKM level 2 di ibu kota, anak usia di bawah 12 tahun sudah dibolehkan melakukan perjalanan darat. Sementara bagi penumpang di atas usia 12 tahun, vaksinasi hingga tes COVID-19 menjadi persyaratan perjalanan jarak jauh yang mesti dipenuhi sebelum berangkat dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Jadi data yang kita punya beberapa hari belakangan ini itu sekitar 20 sampai 40 penumpang per hari. Dengan bis yang berangkat itu sekitar 15 sampai 20 bis. Kalau untuk anak-anak yang khususnya di bawah 12 tahun itu kan waktu kemarin itu kan belum diwajibkan untuk vaksin ya. Jadi paling untuk antigen saja kita minta. Kalau misalkan anak yang masih balita, ya cukup orang tuanya saja yang kita cek untuk persyaratan perjalanannya. Saya pun mencoba alur perjalanan yang mesti dilalui sebelum penumpang bisa melakukan perjalanan menggunakan bus jarak jauh. Penerapan protokol kesehatan dimulai dari pintu masuk di mana petugas mewajibkan penumpang untuk mencuci tangan dan pengecekan suhu. Kemudian, calon penumpang akan langsung diarahkan ke loket pembelian tiket yang berada di lantai mezanin. Bagi penumpang yang belum melakukan tes COVID-19, maka akan diminta untuk menuju stand pemeriksaan tes COVID-19 yang berada di lantai 1 untuk menjalani swab antigen. Untuk melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Pekalongan, saya membeli tiket seharga Rp90.000 untuk kemudian harus melakukan juga tes swab antigen dengan membayar senilai Rp85.000. Jadi untuk perjalanan ini saya harus mengeluarkan uang sekitar Rp175.000. Usai menjalani swab antigen, penumpang dengan hasil tes negatif akan diarahkan menuju counter checkpoint untuk pengecekan persyaratan perjalanan dan menukar tiket dengan barcode sebagai akses masuk area keberangkatan bus. Setelah scan barcode ini, akhirnya saya bisa masuk ke area keberangkatan bus antar kota antar provinsi. Nah, untuk mendapatkan barcode seperti ini, saya harus menukarkan tiket saya dengan sejumlah persyaratan yang disyaratkan untuk melakukan perjalanan, yaitu sudah vaksin dan juga memiliki hasil antigen yang negatif. Saatnya kita berangkat. Penumpang pun memberikan komentar beragam terkait kewajiban melakukan tes COVID-19 dengan metode swab antigen sebagai syarat perjalanan menggunakan bus saat penerapan PPKM level 2 di ibu kota. Ya kalau di kondisi di masyarakat itu memberatkan kan, ya artinya di samping ribet juga biayanya juga kan, kira-kira gitu. Mestinya biayanya untuk bis saja kan nanti tambah itu dah. Yo umumnya yang naik bisnya ya yang orang yang garis menengah ke bawah lah kira-kira gitu. Kalau yang naik pesawat itu mungkin ya kelas atas kira-kira gitu. Kalau sebatas ini sih kita nggak begitu keberatan karena antigen ya, dan harganya juga kan masih terjangkau lah. Kalau PCR mungkin keberatan. Pengelola menyebut sejak penerapan PPKM membuat situasi di Terminal Terpadu Pulau Gebang selalu lengah. Di tengah penerapan PPKM level 2 di ibu kota saat ini, penumpang bus juga masih tetap lengah. Setiap harinya hanya terdapat 30 hingga 40 penumpang dengan 15 bus yang berangkat ke sejumlah tujuan di Pulau Jawa dan Sumatera. Padahal, biasanya terdapat ribuan penumpang dan ratusan bus yang berangkat dari Terminal Terpadu Pulau Gebang. Sufiani Tanjung, Daud Thompson, Jakarta.